Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segenap puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengkaruniakan petunjuk-Nya, agar kita memeluk agama Islam. Tidak mungkin kita akan memperoleh petunjuk, seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan petunjuk-Nya kepada kita. Sholawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa cahaya petunjuk, juga atas seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya, yang merupakan bintang menuju jalan kebenaran. Puasa Ramadan adalah ibadah istimewa yang akan dinilai langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa tidak dibatasi oleh pelipat gandaan pahala 10-700 kali. Pahala puasa bisa tak terbatas, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kulu amalin ibni adama, yudoaful hasanatu asru amsaliha, illa sab'imiyatin difin, qala lahu azza wa jalla, illa sauma, fainahuli wa ana azzibihi, artinya. Setiap amal anak Adam dilipat gandakan, satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan yang serupa sampai 700 kali. Allah azza wa jalla berfirman, kecuali puasa, sesungguhnya puasa itu untukku dan aku sendiri yang membalasnya. Hadis riwayat Muslim, An-Nasai, Ad-Darimi, dan Al-Baihaqi. Dengan demikian, nilai puasa di sisi Allah akan sangat bergantung pada kualitasnya. Semakin puasa berkualitas, semakin tinggi nilainya di sisi Allah. Sebaliknya, puasa yang kualitasnya sekedar menahan lapar dan haus, ia tidak bernilai apa-apa di sisinya. Persis seperti sabda Nabi, Rubba so'imin, laesa lahu min siyamihi, illal ju'u, artinya. Betapa banyak orang yang berpuasa, tapi tidak mendapatkan apa-apa baginya, kecuali rasa lapar. Hadis riwayat An-Nasai dan Ibnu Majah. Dengan demikian, nilai puasa di sisi Allah akan sangat bergantung pada kualitasnya. Semakin puasa berkualitas, semakin tinggi nilainya di sisi Allah. Sebaliknya, puasa yang kualitasnya sekedar menahan lapar dan haus, ia tidak bernilai apa-apa di sisinya. Persis seperti sabda Nabi, Rubba so'imin, laesa lahu min siyamihi, illal ju'u, artinya. Betapa banyak orang yang berpuasa, tapi tidak mendapatkan apa-apa baginya, kecuali rasa lapar. Hadis riwayat An-Nasai dan Ibnu Majah. Demikian pula dengan puasa, marilah kita tunaikan puasa kita dengan sebaik-baiknya, sehingga ia benar-benar menjadi puasa berkualitas. Bagaimana caranya agar puasa kita berkualitas? 1. Ikhlas. Yang pertama, agar berkualitas, puasa kita harus ikhlas. Tak hanya puasa, bahkan seluruh amal akan ditentukan niat yang menjadi syarat diterimanya amal ini. Innamal amalu bin niyati, wa innamal limri'in manawe, artinya. Sesungguhnya seluruh amal tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapat apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keutamaan puasa Ramadan, berupa ampunan atas dosa-dosa yang telah lalu, juga hanya diberikan kepada orang yang puasanya dilandasi keikhlasan. Men soma Ramadona, imano wahtisaban, gufiro lahu matakot dama mundandihi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap perhitungan pahala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Muttafaq alaih. 2. Meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Agar puasa berkualitas, puasa itu harus sah. Artinya, kita harus meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa, yakni a. Makan atau minum dengan sengaja. Jika seseorang makan dan minum dalam keadaan lupa, itu tidak membatalkan puasanya. Men nasiya, wahuwa so'imun, fa'akala, aw sariba, fal yutima saumahu, fain nama et amahullahu wasakohu, artinya. Barang siapa yang lupa, padahal ia berpuasa, lalu ia makan atau minum, hendaknya ia meneruskan puasanya. Karena ia diberi makan dan minum oleh Allah. Hadis riwayat Jamaah. B. Muntah dengan sengaja. Men daroahul ko'iu, palaesa lahu kodoon, wa manis takol amdan, falyakdi, artinya. Barang siapa didesak muntah, ia tidak wajib mengkodo, tetapi siapa yang menyengaja muntah hendaklah ia mengkodo. Hari, Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban,
Daruqutni, dan Hakim. C. Mengeluarkan sperma, baik karena mencium istrinya, atau hal lain di luar bersetubuh dan mimpi. Jika bersetubuh ia terkena kafarat, jika karena mimpi maka tidak mempengaruhi puasanya. D. Meniatkan berbuka, karena niat merupakan rukun puasa, maka niat berbuka berarti membatalkan puasanya. Adapun suntik, infus maupun operasi lasik, tidak membatalkan puasa. Mengapa? Syekh Dr. Yusuf Qardawi berpendapat, bahwa suntik dan infus tidak membatalkan puasa. Namun seseorang yang disuntik atau diinfus karena sakit, ia tidak wajib berpuasa. 3. Meninggalkan hal-hal yang membuat puasa sia-sia. Ikhlas serta meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa saja, itu tidak cukup untuk membuat puasa kita berkualitas. Hal lain yang perlu kita lakukan adalah meninggalkan hal-hal yang membuat puasa sia-sia. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa baginya kecuali rasa lapar. Hari, An-Nasai dan Ibnu Majah. Yaitu dengan menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah menjaga emosi kita agar tidak marah dan tidak berdusta seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Puasa adalah perisai, maka barang siapa sedang berpuasa janganlah berkata keji dan mengumpat. Jika seseorang mencela atau mengajaknya bertengkar hendaklah dia mengatakan, aku sedang berpuasa. Muttafaq alaih. Barang siapa tidak meninggalkan perkataan palsu dan pengamalannya, maka Allah tidak mempunyai keperluan untuk meninggalkan makanan dan minumannya, puasanya. Hari, Bukhari. 4. Meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Sering kita jumpai, ada orang yang berpuasa lalu mengisi siang harinya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Dengan alasan agar lupa rasa lapar dan haus selama puasa mereka seharian di depan televisi, memperbanyak main game, dan sebagainya. Hal-hal seperti ini hendaknya ditinggalkan agar puasa kita benar-benar berkualitas. Min husnil islamil mar'i, tarkuhu ma la yunihi. Di antara tanda sempurnanya Islam seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. 5. Mempuasakan seluruh organ tubuh, pikiran, dan hati. Inilah yang diistilahkan puasa khusus oleh Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, dan ditegaskan oleh Ibnu Qudamah dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin. Pertama, mempuasakan mata dengan menahannya dari pandangan kepada sesuatu yang tercela, dan dibenci syariat serta melalaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pandangan itu salah satu anak panah iblis yang berbisa. Barang siapa meninggalkannya karena takut kepada Allah, maka Allah Azza wa Jalla memberinya keimanan yang manisnya didapati dalam hatinya. Hari, Hakim. Kedua, mempuasakan lidah dengan memeliharanya dari berbicara tanpa arah, dusta, menggunjing, mengumpat, berkata buruk, berkata kasar, permusuhan dan menzalimi orang lain, sebagaimana hadits ini Syoimun di atas. Ketiga, mempuasakan telinga dari mendengarkan segala sesuatu yang haram dan makruh. Karena segala sesuatu yang haram diucapkan adalah haram pula untuk didengarkan. Sama unalil kadibi, akaluna lis suhti, artinya, mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan makanan haram. Quran Surat Al-Maidah, ayat 42. Keempat, mempuasakan tangan dari menzalimi orang lain, mengambil sesuatu yang bukan haknya, serta melakukan perbuatan yang dilarang syariat. Kelima, mempuasakan kaki dari berjalan ke arah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keenam, mempuasakan hati dari penyakit-penyakit ruhiyah seperti dengki, iri, marah, kecintaan pada dunia, dan sebagainya. La tabagodu, wa tahasadu, wa la tadabaru, wa kunu ibadallahu ihwanan, artinya, janganlah kamu saling membenci, saling memutus hubungan, saling mendengki, dan saling bermusuhan. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketujuh, menjaga pikiran dari membayangkan hal-hal yang disenangi syahwat, dan dibenci syariat, serta dari tipu daya dan pikiran destruktif lainnya. 6. Memperbanyak amal solih selama Ramadan. Di saat kita meninggalkan hal yang haram dan tidak bermanfaat, pada saat yang sama kita memperbanyak amal solih pada saat berpuasa. Seperti memperbanyak tilawah Al-Quran, berzikir kepada Allah, salat sunnah,
tafakur, mengkaji ilmu-ilmu agama, memperbanyak infak, dan lain sebagainya. Rasulullah dan para sahabatnya sangat mengerti tentang keutamaan Ramadan, dan bagaimana memperbaiki kualitas puasa mereka. Karenanya, dalam kesempatan istimewa ini mereka memperbanyak amal solih. Ibnu Abbas menuturkan, bagaimana peningkatan amal solih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khususnya tadarus dan infak. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ajwa dan nasi, wakana ajwadu mayakunu fi Ramadana hina yalkohu Jibrila, wakana yalkohu pikul lilailatin min Ramadana, fayu dari suhul Qur'ana, fala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ajwadu bilhuri minarihi mursalati. Artinya, Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan, dan kedermawanannya memuncak pada bulan Ramadan ketika Jibril menemuinya. Jibril menemuinya setiap malam untuk tadarus Al-Quran. Sungguh Rasulullah SAW lebih murah hati melakukan kebaikan daripada angin yang bertiup. Hadis riwayat Bukhari. Demikianlah 6 langkah agar puasa berkualitas. Semoga kita termasuk orang-orang yang dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga akhirnya mencapai derajat takwa dan kelak dimasukkan ke dalam surganya. Demikianlah 6 langkah agar puasa berkualitas. Semoga kita termasuk orang-orang yang dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga akhirnya mencapai derajat takwa dan kelak dimasukkan ke dalam surganya.